Halo, dah. Halo? Kamu di mana? Lagi di jalan. Main tuh ke rumah Robi, bisa nggak? Ya udah ayo. Oh, ya udah, ntar Robi tunggu di rumah ya. Iya iya. Bye. Udah ya. Fit, udah pulang? Dina mana? Oh, ya udah ntar gua ke rumahnya ya. Nanti. Capek nih. Iya. Tapi kan mau ke sini. Ganti baju jangan coba kok. Tapi enggak sih masih wangi. Udah enggak jadi. Masih dia kesini agak siangan di sana kan dia pasti bolos. Ya tunggu aja deh bentar. Udah us. Dah. Dina. Ya masuk aja. Duduk. Iya. Masuk ya? Iya, tiba-tiba ada orang tahu Dari mana? keluar kali. Gimana tadi pelajaran? Masuk juga kakak gue. Kamu bolos juga ya? Ya masuk gua ke sekolah siang. Iya sama gue males. Capek kali capek. Terus lagi sekolah lagi bangun lagi. Hanya bolos. Iya. Pengen gua pasti. Bentar. Kamu gini-gini mulu Ini ya? minumnya. Oh iya. Masih ya? Capek ya? Oh iya, dan Apa? ini baru bete di sini mulu. Emang kenapa kali di sini? Enggak, takut ada yang kesini. Ya udah ayo tuh. Eh, Udah nggak usah bawa tas dulu taruh aja di sini. coba ini. Nggak apa-apa. Terus. Kita duduk aja di situ. Di situ. Apa? Berbicara mengenai pacaran, saya yakin bahwa kalian sudah sering mendengar kata pacaran. Nah, sebelum kita mempelajari apakah anak SMA boleh pacaran, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu pacaran. Dan pacaran pasti tidak akan terlepas dengan cinta. Nah, oleh karena itu kita harus membahas satu persatu, dan sekarang kita akan membahas apa itu cinta. Nah, di sini kita akan membahas sedikit pengertian cinta menurut para ahli. Pertama, saya mengambil dari ahli yang bernama Plato. Plato mengatakan bahwa cinta adalah sebuah hasrat dan usaha yang bulat untuk memiliki yang dicintainya. Ada hasrat yang disertai dengan usaha untuk memiliki yang dicintainya. Itulah pengertian cinta menurut Plato. Dan di sini juga saya menuliskan kesimpulan cinta menurut Robert. Ya, dia mengatakan bahwa cinta adalah perasaan dan keinginan untuk membina suatu hubungan secara khusus dengan orang yang disukainya. Adanya suatu perasaan dan keinginan untuk membina suatu hubungan secara khusus. Itulah kesimpulan cinta menurut Robert. Nah, di dalam Alkitab memberikan definisi cinta dalam beberapa istilah. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 13, di sana kita bisa melihat definisi kasih atau cinta. Cinta itu atau kasih itu digambarkan adalah hal yang lemah lembut, murah hati, panjang sabar, memaafkan, tidak sombong, jujur, serta suci. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Alkitab menulis tentang cinta kasih yang tidak egosentris, artinya tidak mementingkan diri sendiri, ya, melainkan cinta kasih yang bersifat memberi ketimbang menerima, adanya sebuah ketulusan. Itulah yang dapat kita simpulkan dari 1 Korintus 13 tadi mengenai cinta atau kasih. Sehingga kita bisa menarik sebuah arti dari cinta.
Apa itu cinta? Cinta itu bukan sekedar hasrat birahi atau perasaan emosional semata, melainkan cinta kasih itu merupakan ekspresi hidup dalam hubungan antar manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan juga religius. Itulah pengertian dari cinta kasih. Nah, tidak mudah untuk menjawab bagaimana menyatakan bahwa seseorang itu sedang jatuh cinta. Karena terkadang seseorang berpikir dia sedang jatuh cinta, tetapi ternyata itu hanya ketertarikan fisik semata. Dan karena kita tahu juga ketertarikan fisik biasanya memiliki pengaruh yang amat kuat kan. Bahkan diiringi oleh hasrat untuk segera menjadikannya kekasih atau pacar. Nah, sehingga dalam hal ini banyak remaja sekarang yang menyalahartikan sebuah ketertarikan fisik itu adalah cinta. Padahal itu bukanlah cinta. Kekeliruan yang sering terjadi di kalangan pemuda itu adalah sebagai berikut ya. Di mana seorang ini dapat terkecoh oleh beberapa hal yang di bawah ini. Dia mengira bahwa itu cinta, padahal bukan ya. Yang pertama itu adalah ketertarikan fisik. Ya, kita tahu bahwa cinta tidak akan lepas dari ketertarikan fisik tadi saya bilang ya. Seseorang melihat ketika dia jatuh cinta, hal yang pertama dia lihat adalah fisik. Dia melihat cantik, dia tertarik dan dia memiliki hasrat untuk memiliki hubungan yang khusus terhadap seseorang tersebut. Itu dia ketertarikan fisik, sehingga dia mengira bahwa itu cinta, padahal itu bukan cinta. Yang kedua itu obsesi, dimana obsesi ini adalah orang yang terlalu melebihi batas dalam menyukai seseorang gitu ya. Orang yang terobsesi ini akan kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri, sehingga apapun kegiatannya dia selalu mengingat orang yang dia sukai, ya kan? Mau dia makan, mau dia minum, sama seperti lagu Maya ya, aku mau makan ingat kamu gitu ya. Jadi sehingga hal ini merugikan dirinya sendiri gitu. Dia bahkan kehilangan fokusnya gitu. Dan ini bukanlah cinta. Ya, ini bukanlah cinta. Yang ketiga itu adalah hubungan cinta yang cepat setelah patah hati. Ya. Kita tahu hal ini sering terjadi di kalangan pemuda. Tak jarang orang yang memiliki banyak mantan ya. Dan ini biasanya disertai karena adanya balas dendam. Dia menganggap bahwa dia bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari pasangan yang sebelumnya. Ya. Jadi dia mengira bahwa itu adalah sebuah cinta, padahal itu bukanlah cinta, tetapi keinginan untuk memuaskan dirinya sendiri. Nah, 3 hal ini adalah beberapa yang sering membuat seorang pemuda itu terkecoh. Ya, terkecoh karena dia tidak bisa membedakan mana itu cinta. Dia menganggap itu cinta, padahal itu bukan cinta. Nah, untuk menghindari kekeliruan tersebut, sebaiknya kita perlu memahami beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai cinta. Ya, yang pertama, kita harus memahami bahwa cinta tidak pernah menyakiti, baik itu pelecehan fisik maupun emosional. Ya, yang kedua, cinta tidak pernah menipu. Misalnya memperalat pacar dengan mengatakan, kalau kamu cinta saya, kamu harus mau melakukan hubungan seksual, atau kamu akan memenuhi permintaan saya. Nah, itu bukanlah cinta. Yang ketiga, cinta itu harus dilandasi oleh perasaan peduli pada dia yang dicintai. Ya, ada rasa saling memotivasi. Itulah cinta. Yang keempat, jika orang dicintai meminta kamu melakukan sesuatu sebagai bukti, maka dia tidak mencintai kamu. Ya, apalagi jika bukti cinta itu adalah hubungan seks dan sentuhan fisik. Jadi ketika pacarmu meminta hal tersebut, kamu harus memutuskannya. Itu bukanlah cinta. Yang kelima, ukuran cinta adalah komitmen dan kepercayaan, bukan sekedar ketertarikan fisik saja. Ingat ya, komitmen dan kepercayaan. Yang keenam, seks bukan cinta dan cinta bukanlah seks. Karena itu, seks tidak boleh dijadikan sebagai persyaratan cinta. Pada orang yang telah menikah, seks dapat menjadi bagian dari romantisnya cinta. Tapi hal itu tidak boleh dilakukan oleh mereka yang berpacaran. Jika dilakukan, maka hal itu merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama dan moral dalam masyarakat. Jadi, seks itu bukanlah cinta dalam sebuah hubungan pacaran. Yang terakhir, cinta harus menjadikan seseorang merasa bahagia, aman, dan dihargai, bukan malah sebaliknya, bukan malah menjadi menderita. Ya, kalau kita mengerti apa itu cinta, kita dapat memahami
cinta kasih menurut 1 Korintus 13, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, rasa nyaman, dan dihargai. Itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai cinta yang ditulis oleh Priyatna. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pacaran ya. Apa itu pacaran? Nah, kita tahu bahwa seseorang yang sedang jatuh cinta biasanya itu mewujudkan perasaannya itu kepada seseorang dalam bentuk komunikasi yang lebih intensif atau khusus ya. Atau relasi itu kita bisa sebut dengan kata berpacaran. Nah, kalau secara umum kita tahu bahwa pengertian pacaran itu adalah mewujudkan rasa cinta terhadap seseorang dalam sebuah hubungan yang eksklusif. Ketika dia cinta, dia ingin memiliki hubungan yang khusus. Nah, kalau kita tidak mengerti apa itu cinta dan apa itu pacaran, maka kita harus siap-siap menerima resiko dari pacaran. Pacaran itu memiliki resiko ya. Nah, ketika kamu memutuskan untuk mau berpacaran, kamu juga harus mau menerima resiko dari berpacaran. Apa itu? Sakit hati dan penderitaan. Kita bisa merasakan kegalauan yang berlebihan. Mulai dari kita akan bertengkar dengan pacar kita akan mendapatkan atau melihat sebuah perselingkuhan yang dilakukan oleh pacar kita, ya. Terakhir kita jadi galau, kita tidak fokus, ya. Kita menganggap bahwa kita itu hanya sendirian, sehingga kita memutuskan untuk mengakhiri diri kita. Banyak orang yang bunuh diri gitu. Nah, yang terakhir juga penderitaan yang dialami dari pacaran itu adalah hamil di luar nikah. Ketika dia terobsesi, ya, dia hanya berfokus pada pasangannya, dia tidak peduli dengan hal lain, ya kan, dan dia memenuhi persyaratan mungkin yang diminta oleh pacarnya, akhirnya dia terjerumus ke dalam dosa, akhirnya dia mengalami yang dinamakan hamil di luar nikah. Nah, inilah yang akan kita hadapi, yang akan kamu hadapi ketika kamu asal-asal pacaran, ya. Ketika kamu pacaran hanya karena mengikut teman atau karena lagi ngetrennya pacaran, ya. Itulah dia yang akan kita hadapi. Jadi sebelum berpacaran kamu harus mempelajari dulu apa itu cinta yang sebenarnya, ya. Apa sih sebenarnya tujuan kamu berpacaran? Apa resikonya? Kamu harus mengerti itu dan kamu harus memahami itu supaya kamu memiliki pemikiran yang matang ketika memutuskan diri kamu memilih pacaran atau tidak berpacaran. Kalau kita pelajari, sebenarnya pacaran itu mempunyai pengertian sebuah persiapan menuju sebuah pernikahan. Ya, sehingga di dalam sebuah pacaran itu ada prinsip-prinsip yang harus disertai dalam hubungan pacaran. Yang pertama itu adalah unsur komitmen, ya, dimana di dalam unsur komitmen ini ada tanggung jawab sebagai seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu, menghargai, menolong, membawa ke jalan yang benar. Itu yang pertama, unsur komitmen. Yang kedua itu unsur perhatian. Adanya perhatian yang khusus untuk kebaikan serta ketentraman sahabatnya atau orang yang disayanginya atau orang yang dicintainya. Itu dia yang kedua. Yang ketiga itu adalah unsur kasih sayang yang tulus. Artinya kita benar-benar tulus dari hati untuk mengekspresikan rasa sayang kita terhadap dia, bukan karena ada mau kita, ya, bukan karena kasih eros, ya, melainkan kasih agape, ketulusan. Itulah 3 unsur yang harus disertai di dalam hubungan berpacaran. Sehingga dikatakan bahwa berpacaran ini sebenarnya adalah hubungan untuk menjalin menuju sebuah hubungan kepernikahan. Ya, itu adalah pengertian pacaran yang sebenarnya. Oke, kita sekarang akan membahas manusia tidak diciptakan sendiri. Nah, kita bisa buka Alkitab kita dari Kejadian 2 ayat 18. Kamu bisa membaca di situ di mana sejak penciptaan Tuhan telah melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Ya, selanjutnya dikatakan di situ bahwa baiklah kita menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan Allah menginginkan manusia hidup saling menolong, ya, mengisi dan memberi arti dalam kehidupannya. Jadi dalam hidup pasti kita membutuhkan seseorang untuk berbagi cerita kan, ya, berbagi kesenangan, kebahagiaan. Jadi banyak yang pasti akan kita bagi kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi untuk itu kita perlu seseorang. Jadi kita tidak bisa hidup sendirian. Dan dari nas itu juga kita bisa menyimpulkan bahwa tanpa Hawa, Adam tidaklah sempurna. Ya, nah hal ini menggambarkan bahwa dunia ini baru sempurna jika ada laki-laki dengan perempuan. Nah, mereka saling menolong, melengkapi dalam satu komunitas baru ya. Dan komunitas baru dengan adanya komunikasi yang baik antara dua insan tersebut.
Nah, dengan demikian rasa tertarik seseorang terhadap lawan jenisnya bukanlah dosa, ya. Hanya saja jika rasa tertarik yang biasanya dilanjutkan dengan hubungan pacaran dilakukan di luar batas-batas aturan agama dan di luar batas-batas aturan norma dalam masyarakat, maka itu akan berakibat buruk bagi yang bersangkutan, ya. Artinya di sini kita boleh suka itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan, ya. Tapi kita harus benar-benar mengerti, memahami bagaimana hal yang harus kita lakukan ketika kita memutuskan untuk mengasihi seseorang, ya. Jangan hanya sekedar ada inginnya aja, endingnya terakhir bakalan kekacauan yang terjadi, kekeliruan yang terjadi, ya. Ingat, rasa tertarik itu adalah anugerah. Kita tidak masalah jika kita tertarik kepada seseorang. Yang menjadi masalah itu adalah ketika kita lari dari aturan-aturan yang berlaku, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke intinya. Jadi Bu, apakah anak SMA itu boleh pacaran gitu? Karena tadi Bu bilang bahwa rasa suka itu adalah sebuah anugerah. Jadi tidak masalah ketika kita memiliki rasa tertarik kepada lawan jenis kita, ya. Nah, kita tadi sudah membahas apa itu cinta dan kita sudah membahas apa itu pacaran. Nah, saya harap kalian memahami benar-benar apa itu cinta dan apa itu pacaran. Apa tujuan dari pacaran itu? Nah, apa motivasi kamu ketika kamu memutuskan untuk pacaran? Apakah hanya sekedar ikut teman atau apakah hanya sekedar supaya dibilang cantik atau ganteng, artinya ada yang mau dengan kamu? Nah, kamu tentukan apa tujuan kamu. Kalau tujuan kamu tidak bermanfaat, sebaiknya jangan, ya. Nah, saya rasa kan kita tadi sudah membahas kan ada dampak atau resiko dari berpacaran. Nah, kebanyakan resiko dari pacaran itu adalah kegelisahan hati. Nah, saya takutnya ketika di masa SMA kamu berpacaran, kamu akan kehilangan fokus kamu dalam hal belajar, ya. Dan pastinya kalian tahu lah apa dari maksud tujuan saya berkata seperti ini. Nah, intinya, saya tidak mau menekankan dengan prinsip saya, jawaban kepada prinsip saya. Saya tidak mau mengatakan tidak boleh, dan saya juga tidak bisa mengatakan boleh gitu, ya. Artinya di sini, apakah anak SMA boleh pacaran? Apakah kamu boleh pacaran? Nah, saya hanya bilang, ketika kamu sudah memahami arti pacaran dengan baik, silahkan. Nah, ketika kamu sudah siap menerima resiko pacaran, kamu boleh berpacaran. Tapi sebaliknya, ketika kamu tidak memahami apa itu pacaran dengan baik, apa itu tujuan pacaranmu, dan kamu tidak memahami apa itu resiko dari pacaran, dan kamu belum bisa terima yang intinya resiko dari berpacaran, sebaiknya kamu tahan diri kamu untuk tidak berpacaran dulu. Lebih baik kamu berfokus untuk belajar sungguh-sungguh, capai apa yang ingin kamu capai. Nah, ketika kamu jadi orang yang berhasil, yakinlah kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jadi Tuhan itu baik gitu ya. Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan mengadakan apa yang kita inginkan. Jadi tanpa kamu minta, Tuhan sudah mengerti. Lakukan dulu yang baik, maka kamu akan mendapatkan yang baik. Artinya di sini juga dalam berpacaran, ketika kamu melakukan yang baik, maka kamu akan mendapatkan yang baik. Oke? Jadi jangan takut untuk jomblo, jangan takut untuk dikatain orang kamu itu tidak laku, tidak. Karena kalau misalnya seperti itu, kamu menerima anggapan seperti itu, ya kan, teman-temanmu sudah punya mantan banyak, kamu sementara belum pacaran sedikit pun, kamu percaya diri aja. Itu kan prinsip saya gitu. Saya cuma mau belajar, saya mau jadi orang sukses dulu, baru saya pacaran, baru saya menentukan masa depan saya dengan seseorang. Itu dia ya, sampai di sini. Kalau kalian belum mengerti, kalian boleh bertanya di kolom komentar ya, dan kamu juga bisa cari ibu secara pribadi. Oke, demikian pembelajaran kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.